Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait masalah rancangan peraturan Bupati Kapuas tentang pelayanan anak korban nafsa. Ya, jadi sebagaimana di undangan, pagi ini kita akan melakukan pembahasan seperti kemarin. Nah, ini sebagai satu pengantar ya terhadap rancangan pembahasan ini. Jadi tujuan rapat kita ini adalah untuk menyepakati arah substansi peran lintas sektor dan langkah tindak lanjut finalisasi rancangan peraturan bupati ya. Nah, peserta utamanya adalah DP3 PPKB bagian hukum, kemudian UPT DPPA, Dinas Kesehatan beserta jejaring ya. Jadi kita juga tetap mengajak teman-teman dari Puskesmas untuk berpartisipasi karena jejaring kita ini eh, ada di Puskesmas serta rumah sakit ya. Nah, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, rumah sakit, Suratnya pada perancang di tanggal peraturan 9 aja ya, sampai hari Jumat itu serta unsur dari satu-satu mulut kalau P4GN ya. Ini dari tim yang ada di Kesbang Pol ya. Nah, cuma memang ini yang saya agak lupa nih memasukkan unsur dari apa Diskominfo Santik ya. Nah, insya Allah ini akan berlangsung sampai maksimal 10.30. Tapi pengalaman kemarin itu maksimal hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Nah, rapor ini penting ya karena anak ini wajib dilindungi dari ancaman yang mengganggu tumbuh kembang mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui, penyalahgunaan nafza ini berdampak pada eh, kesehatan, ya. Selain itu juga pada pendidikan dan masa depan anak, ya. Jadi kalau di kesehatan ini sudah jelas ya karena orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini eh, luar biasa pengaruhnya kepada kesehatan dan bahkan apa menurut informasi dari Rumah Sakit Jiwa Kalawate ya, jadi salah satu dokternya itu mengatakan salah satu penyebab banyaknya gangguan jiwa yang masuk ke Rumah Sakit Kalawate itu adalah akibat penggunaan nafza, ya. Nah, kalau pendidikan juga demikian, ya, artinya anak-anak yang konsumsi nafza ini biasanya dari segi kehadiran, ya, kemudian dari segi prestasi ini juga mengganggu pendidikan. Ya. Nah, tentu ini bagi masa depannya pun juga bermasalah ya karena anak-anak yang sudah kecanduan nafza ya tentu biasanya mereka akan menggunakan segala macam cara untuk itu bisa aja dimasukkan registrasikan di mendapatkan sampai kembali sudah atau mengakses kerja nafza sehingga ini nanti akan mengakibatkan mereka menggunakan segala macam cara ya baik itu nanti mencuri ya atau melakukan kekerasan-kekerasan lain dan akhirnya biasanya mereka akan berujung di lembaga pemasyarakatan ya. Nah, kita sudah punya Perda Kabupaten Layak Anak ya. Nah, di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa indikator untuk klaster kesehatan itu adalah eh, bukan di kesehatan ya, itu di kelembagaannya itu ada kita harus memiliki peraturan ya terkait pelayanan anak korban nafza. Nah, makanya diperlukan
peraturan bupati yang mengatur layanan secara fokus, terpadu, dan aplikatif. Ya. Nah, kemudian nanti layanan yang harus terhubung ini mulai dari pengaduan, asesmen, ya, kemudian rehabilitasi medis dan sosial, serta rujukan dan reintegrasi sosial. Ya, itulah sebabnya di sini diperlukan koordinasi lintas sektor, ya, di mana nanti peran-peran dari setiap perangkat daerah ini perlu kita pertegas, ya. Diharapkan nanti jejaring layanan ini bisa bergerak cepat, ya. Nah, jadi harapan daripada rapat ini adalah kita memiliki satu instrumen, ya, yang bisa memastikan anak yang terdampak nafza ini bisa memperoleh perlindungan, pemulihan, dan jalur kembali ke keluarga, jalur kembali ke pendidikan, dan lingkungan sosial secara aman dan bermartabat. Ya. Nah, jadi harapan rapat hari ini kita bisa menyepakati substansi inti daripada peraturan bupati ini, kemudian memastikan kesiapan pelaksana serta menetapkan tindak lanjut finalisasi. Nah, kemudian payung hukum kita sudah punya, ya, di Perda KLA. Nah, kemudian kita sudah punya UPTDPPA, ya. Ini merupakan simpul layanan perlindungan anak, perempuan, dan anak di Kabupaten Kapuas, ya. Nah, kemudian untuk pelayanan mediknya, RSUD Dr. Haji Sumarno Susratmojo ini telah memiliki SOP layanan rehabilitasi, rujukan, pelibatan keluarga, terapi kelompok, dan peraturan, ya. Nah, kemarin saya minta sih kepada Bu Deli untuk menghadirkan Dr. Diana, ya, kalau mudah-mudahan beliau bisa. Nah, kemudian untuk leading sektornya, ya, ini DP3 PPKB ini dianggap paling tepat, ya, untuk mengkoordinasikan proses penyusunan dan penyelenggaraan lintas sektor. Karena kenapa? Karena memang kami dari medis ini atau dari kesehatan ini cuma satu daripada unsur yang harus dikoordinasikan. Ya, jadi pengkoordinasian itu memang idealnya dari DP3 PPKB. Nah, karena fondasi kelembagaan dan teknis ini sudah ada, jadi harapan dalam rapat ini langsung menitik beratkan pada penyepakatan norma, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi pelaksanaan. Ya. Nah, nanti akan kita bahas ini mulai dari sasaran layanan, yaitu anak korban, anak yang diduga korban, dan anak berisiko yang membutuhkan intervensi dini. Nah, kemudian untuk pencegahan itu masalah edukasi keluarga, sekolah, masyarakat, deteksi dini, dan kampanye lingkungan aman. Kemudian nanti untuk bentuk pelayanan itu mulai dari pengaduan, penilaian, konseling, layanan kesehatan, pendampingan, rumah aman, dan perlindungan hukum. Ya. Kemudian untuk mekanisme penanganan, perlu verifikasi awal, perlindungan darurat, asesmen terpadu, rujukan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dan untuk rehabilitasi, ada rehabilitasi medis, ini punya kami, ya. Kemudian rehabilitasi sosial, dinas sosial, pemulihan psikososial, mungkin nanti bisa dibantu oleh tim dari UPT PPA, ya. Begitupun juga dengan pelibatan keluarga dan keberlanjutan pendidikan, ya, ini dari dinas pendidikan. Nah, lembaga yang terkait tadi sudah disampaikan, dan sampai termasuk di sini ada kecamatan, desa, dan kelurahan. Karena untuk reintegrasi ini kan mereka harus kembali ke masyarakat, ya. Nah, untuk mempersiapkan masyarakat itu untuk bisa menerima mereka, nah, disinilah peran daripada kecamatan, desa, dan kelurahan, ya. Nah, nanti jejaring pelayanan ini digunakan untuk kita diharapkan bisa melakukan koordinasi berkala, ya. Ada kemitraan serta forum lintas sektor agar layanan ini bisa berlangsung dengan cepat dan berkesinambungan.
Nah, untuk monef dan pelaporan ini diharapkan kita punya data terpilah ya. Nah, memang kekuatan di Kabupaten Layak Anak ini mulai sampai level desa ya. Itu data terpilah itu sangat diminta ya, sampai kepada pelayanan yang diberikan oleh setiap instansi pun juga diminta data terpilah usia dan juga jenis kelamin ya. Nah, selain itu juga kerahasiaan identitas ini harus dijaga ya, kemudian evaluasi program serta tindak lanjut kebijakan. Nah, nanti alur yang perlu kita sepakati ya, dari laporan kasus sampai penampingan lanjutan itu mulai dari laporan atau temuan kasus, kemudian diverifikasi, diberikan perlindungan darurat, dilakukan asesmen terpadu, ada rencana pelayanan, kemudian dirujuk ya, kemudian dilakukan proses rehabilitasi, nah terakhir kita lakukan reintegrasi sosial. Menjadi catatan ini, dalam kondisi darurat, anak ini harus dilindungi tanpa menunggu kelengkapan administrasi. Ya, jadi seperti kayak di IGD itu ya. Jadi IGD itu pasien datang itu ditangani dulu. Ya, nah nanti keluarganya yang disuruh untuk mengurus administrasi. Nah, gitu. Ya. Nah, dalam rujukan pun juga harus menjaga keselamatan dan kerahasiaan identitas anak. Ya. Nah, setiap tahapan ini harus terdokumentasi dan dapat dimonitor lintas sektor. Nah, nanti akan kita diskusikan apakah ini memungkinkan ya untuk dijalankan di Kapuas. Nanti silakan masukkan masukannya. Nah, output yang kita harapkan ya, penyepakatan substansi mulai dari ruang lingkup dan sasaran layanan, alur penanganan dan rujukan, pembagian peran lintas sektor, penguatan norma rehabilitasi dan reintegrasi. Nah, kemudian nanti untuk penyempurnaan redaksi ini kita minta masukan dari bagian hukum ya. Kemudian bagaimana kesesuaian Perbub ini dengan Perda KLA dan Perbub UPT UPTD-PPA ya. Nah, kemudian penegasan dasar hukum dan lampiran serta konsistensi istilah serta norma operasi. Nah, mungkin ini nanti akan jadi masalah ya karena saya juga masih belum sempat periksa saran dari Kabak Hukum kemarin ya, ada nggak pasal yang menyatakan tentang lampiran? Saya juga belum periksa ini. Kemudian untuk tindak lanjut pasca rapat ini kita harapkan ada finalisasi naskah perbubnya, finalisasi penjelasan atau keterangan ya, finalisasi SK tim penyusun. Ini sedang diproses semua ya. Jadi kita ini sambil jalan. Jadi SK ini sedang diajukan oleh apa bagian hukum kepada Bupati ya. Mungkin kami nanti minta tolong apa bantu ngetik-ngetiknya nih untuk bagian hukum. Untuk penjelasan ini sedang dimintakan tanda tangannya baik oleh Kepala Dinas Kesehatan maupun dari Kepala Dinas Kepala DP3 PPKB ya. Untuk naskah perbubnya ini sekarang kita sedang kita bicarakan ya. Jadi untuk penjadwalan harmonisasi dan penetapan ini nanti akan diurus oleh bagian hukum ya. Oke, ini sebagai pengantar untuk eh, rapat kita pagi ini. Pertama mungkin kita minta masukan dulu dari bagian hukum seperti kemarin terhadap naskah Perbub yang sudah kami sampaikan. Silakan nih siapa yang mewakili dari bagian hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Aidun, silakan. Ya, mohon izin, saya mewakili dari bagian hukum terkait draft rancangan Raperbub mengenai pelayanan bagi anak korban nafsa ya Pak ya. Ya, Nah, untuk judulnya ini, kalau untuk definisi nafsahnya sendiri, apakah memang ada bunyi
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lainnya ini memang definisi dari NAPSA ya, Pak ya. Zat Zat adiktif, adik, zat adiktif lainnya. atau Memang dihapus saja ya. definisinya. Anda maksudnya apakah memang definisinya seperti ini, Pak? Nanti bisa dicek kembali ya, Pak ya, untuk definisi Hmm, NAPSA-nya sendiri. Nah, oke. kemudian di pasal 1 di sini ada singkatan NAPSA Kalau bisa dianu dan singkatan dari UPT D PPA. Kecuali itu yang mau dia pakai tanda tangan dua kasek. Nah, di sini kalau untuk singkatan Pak itu dia dijabarkan dulu Pak. Dipanjangkan dulu kalimatnya baru nanti yang selanjutnya disingkat NAPSA. Oke. Nah, kemudian di dalam pasalnya juga ada menyebutkan beberapa singkatan. Nanti mungkin bisa dimasukkan di pasal 1 juga Pak. Sama seperti definisinya NAPSA dan UPT PPA. Jadi misalkan Dinas DP3KB dipanjangkan dulu, yang selanjutnya disingkat. Hmm, Kemudian di sini ada puskesmas. Puskesmas itu kalau nggak salah itu penyebutan singkatannya. yaitu Pusat Puskesmas. Kesehatan Masyarakat. Nah, itu nanti dibunyikan juga Pak di pasal 1. Di pasal Oke. 1 didefinisikan. Selanjutnya, ini apakah ada lampiran lagi Pak yang di draft Ya, ini? makanya seperti di pengantar saya tadi, mungkin yang lampiran kita pisah aja, Mbak. Nah, Karena memang nggak ada rujukan apa nih dari pasal-pasal ini kepada lampiran yang ada. ini lampirannya alur layanan rujukan. Ya Di sama kayak dalam kemarin itu. sama kayak kemarin ya Pak ya. Di dalam Ya, pasalnya ini tidak ada tidak ada membunyikannya sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tidak ada. ya nggak ada. Kalau memang mau dimasukkan lampiran bisa saja Pak, nanti dibikin aja pasal baru. Dibikin Cuma aja saya pasal ininya apa baru. nih nggak sempat ininya bang editnya. Oh ya. Cuma kalau memang diperlukan ada lampiran tidak apa-apa Pak, ini nanti dimasukkan aja lampirannya. Oke. Cuma nanti dibunyikan di pasalnya itu misalkan alur pelayanan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran ini. Terus yang lampiran 2-nya ini terkait lampiran 2-nya matriks ya, matriks perangkat daerah. Mm-mm. Ini tugasnya ya Pak ya, matrik ini. Ya, tugas-tugas dari masing-masing apa nih? eh, kan di sini kan masing-masing itu kan punya peran. Nah, tugas-tugasnya itu didefinisikan di itu di Hmm, apa nih? ah, ah, perkiraan ini tugasnya nih untuk tahun-tahun selanjutnya apakah tidak ada perubahan Pak? Bisa ada perubahan bahkan tergantung Nah, perkembangan dari ini. kalau misalkan nanti kemungkinan ada perubahan, kalau dimasukkan di Perbuk, nanti panjang Agak prosesnya repot. Pak. Ya, Ya, nanti kita perlu pisah waktu, aja. perlu waktu kita untuk Makanya mungkin nanti itu merubahnya. dimasukin di SK aja Mbak nanti. Ya, sebaiknya di SK saja Nah, Pak, biar lebih ya, fleksibel kalau misalkan ada penambahan uraian tugas dari mm-mm. masing-masing dinas. Karena kan seperti kayak kemampuan pelayanan itu kan bisa berkembang. Nah, ya Mm. lebih baik diatur dengan keputusan Bupati saja Pak, supaya Ya, tidak susah kita merubahnya. Kalau dengan Perpup kan lama, nanti malah marah progres yang mau kita jalankan jadi terhambat akhirnya. ya. Nah, Oke, itu setuju aja Mbak. ya terkait pendanaan ini oke aja Pak ya. Mungkin dicek lagi terkait pendanaan APBD sumber lain. Iya, sama ini mungkin jadi perhatian juga Pak. Kebetulan kan saat ini kita juga menyusun raperda terkait
narkotika juga dari leading sektornya dari Kesbang. Mungkin nanti Ya, sama-sama betul. dekolaborasi antara raperdanya dengan raperbuknya, Pak. Ya, Jangan makanya sampai ini kan berbeda. kami undang dari Pempat GN. Ya, heeh. Eh, Jangan sampai ada perbedaan antara raperbuk yang ini dengan raperdanya. Jangan sampai. ya, karena kalau di kita lebih kepada ininya sih pelayanan anaknya, Mbak. Nggak tahu nanti kalau Pak Salan ini apa yang mau di apa nih, mau Halo? ditekankan di perbuknya. Mm-mm. Kalau perbukti kan biasanya lebih terinci nih. Kalau yang di perda kan biasanya sifatnya umum. Ya, oke, nanti kita berikan kesempatan ke Pak Salan. Mungkin nanti kalau memang perlu apa Kesbang dengan penyesuaian Dinkes. nanti bisa kita Ya, inikan. Ya, ya. Heeh. Mungkin itu saja, Pak, sementara dari bagian hukum. oke, terima kasih Bu Ainon. Dari Pak Ya, Salan ada masukan? iya nih kayaknya nelpon nih. Siap-siap sini. Ini apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengaran Pak Salan. ya, Alhamdulillah. Ini baru kemarin baru baca-baca ini Pak Dokter. Iya, ini apa nih maklum Pak, kita nih kejar tayang. Aduh, Jadi gini mungkin Pak Dokter, sesuai arahan pimpinan Ketua Kalahar Tim DUP 4GN, saya disuruh mewakili untuk ikuti aja dulu. Sesuai dengan tugasnya tim DUP 4GN ini kan eh, paling banyak kan koordinasi, mengarahkan, mengendalikan, dan pengawasan. Nah, Perda ini, rancangan peraturan Bupati ini kan salah satu eh, unsur fasilitasi P4GN dari DP3 APPKB, dan itu sudah DP3 APPKB kan juga sudah memasukkan di rancangan Perda kita gitu. Nah, tentunya ya ditampung semua gitu. Ya tentunya secara teknis kan nanti DP3 APPKB yang menjelaskan. Yang jelas sudah tertampung gitu. Ada Ya yang ini untuk nggak yang sementara mungkin bertentangan atau nggak. yang perlu diselaraskan? Nah, kalau tim DUP 4GN kan sifatnya mengkoordinasi aja. Jadi ya Oh gitu. ya kita awasi dulu deh ini. Kita Mm-mm. kita lihat dulu gitu secara keseluruhan seperti apa. Kan kita memastikan kan nanti berjalan sesuai dengan relnya masing-masing, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena sifatnya intinya kan koordinasi kan bukan teknis. Kecuali misalnya ada yang tidak berjalan, nah baru kita bisa fasilitasi. Misalnya kayak contoh gitu, eh, tes urin di rapat-rapat kita di tim DUP 4GN itu kan tidak ada yang melaksanakan, yang terpaksa melalui Kesbangpol tim DUP 4GN membentuk tim operasional tim DUP 4GN, dan itu semua unsur ada di dalamnya. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau lihat ya mestinya dinas kesehatan mungkin atau yang lebih teknis gitu mungkin. Tapi ya nggak masalah gitu kan. Itu jadi intinya bahwa Kesbangpol atau tim Kalahar ini kan sifatnya koordinasi, mengarahkan, dan mengawasi gitu. Tapi bisa juga memfasilitasi gitu. Fasilitasi tentunya melibatkan semua unsur-unsur di dalamnya. Jadi intinya ya kita monitor dulu Pak Dokter. Dan memang kalau Oh, ada yang perlu kami lakukan ya nanti bisa kami juga diarahkan gitu untuk penyempurnaan rancangan peraturan Bupati ini. Saya kira demikian Pak Dokter. Terima kasih. oke, terima kasih Pak Salan. Kemudian yang berikutnya kita minta masukan dari eh, silakan Pak Arifin dari Dinas Sosial terkait masalah rehabilitasi atau rumah aman bagi eh, anak korban nabza. Silakan Pak Arifin.
Dibuka dulu mikrofonnya Pak Arifin. Terima kasih. Oke, silakan Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati pimpinan rapat, ya, rapat terkait rancangan Perbup, terkait laya- pelayanan bagi anak korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya. Kemudian yang kami hormati Kepala OPD atau yang mewakili dan kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya, kami apresiasi sekali diundang dalam masalah rancangan Perbup ini. Kemarin masalah apa itu ya, anak korban pornografi, dan hari ini anak korban nafsa. Jadi alhamdulillah ini bentuk inisiatif inovatif dari pihak Dinas Kesehatan kerjasama dengan BPKB dan lintas sektor lainnya. Alhamdulillah di tengah kita kesulitan apa namanya, kesulitan penganggaran, kita masih bisa eksis ya. Dinkes masih bisa berinisiatif ya. Terima kasih sekali. Eh, Terkait nafsa ini, kami memang ya ada keterkaitannya, khususnya terkait anak, karena anak khususnya yang disabilitas mental itu hampir kami perkirakan 70% sampai 80% itu kejiwaannya itu atau apa disabilitas mentalnya itu, ODGJ-nya itu salah satunya dipicu oleh eh, narkotika ya, atau nafsa itu. Itu dari hasil kami wawancara atau asesmen dengan apa namanya, PPKS kami istilahnya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, baik ODGJ ya, khususnya ODGJ yang pernah dirawat-rawat di fasilitas kesehatan, rumah sakit jiwa Sambang Lihum maupun Kalawate ya, maupun di rumah sakit umum lain ya. Itu mereka menyatakan bahwa awal-awalnya karena mengkonsumsi obat-obatan itu yang terkategori nafsa, antara lain Zenit atau yang di apa namanya, di aplos-aplos itu, anu aplosan campuran ya, obat-obat saya nggak ngerti itu. Jadi eh, kami juga prihatin pengguna atau dan juga korban nafsa ini berkaitan dengan disabilitas mental ya, itu di desa-desa, khususnya di desa-desa yang banyak itu yang ada wilayah tambang seperti Mentangai atau daerah hulu. Jadi kami prihatin, apalagi di tempat kami ada mantan camat Kapuas Hulu kan, Pak Sekretaris Dinas Sosial, dan beliau menyatakan, dan saya juga pernah kunjungan dulu ke Kapuas Hulu, memang di sana parah, Pak Sekretaris, Pak Fajar. Parah banget. Ya, anak-anak SD kelas 6, SMP itu udah memakai atau korban nafsa. Karena mungkin kurang pengawasan dari rumah tangga atau keluarganya dan satuan pendidikan ya, seperti yang sudah dicantumkan dalam rancangan perda ini ya. Keluarga, masyarakat, satuan pendidikan itu perlu untuk kerjasama pencegahan. Jadi itu pertama yang kami itukan, yang kami tanggapi ya.
Tapi yang jadi masalah untuk mereka-mereka ini setelah dirawat, yang orang ODGJ yang juga terdampak korban nafsa tadi, yang jadi masalah seperti saya katakan kemarin, sering kepala desa menolaknya. Menolaknya itu ya karena ODGJ-nya itu, Pak. Iya, jadi dianggap meresahkan masyarakat, lalu ditolak. Keluarganya juga sering menolak, ya, atau tidak sanggup memeliharanya, sehingga proses reintegrasi sosial atau reunifikasi keluarga itu tidak berjalan dengan baik karena kurangnya penerimaan dari masyarakat dan keluarga. Keluarga menyatakan kami tidak sanggup kembali tampung di rumah singgah atau dimanapun. Jadi disitulah kami juga keterbatasan. Kemudian hal yang lain yang terkait pasal yang saya baca sedikit-sedikit, ya, sempat baca sedikit-sedikit. Itu saya lihat apakah tidak perlu strukturisasi kembali untuk pasal 15 misalnya, ya. Hmm. Misalnya, apakah app pemeriksaan medis apabila diperlukan itu tidak terletak di di poin E, D kan konseling bagi anak dan keluarga, lalu E pelayanan kesehatan, F pemeriksaan medis. Apakah tidak ini persis saya aja, Pak Pajar? Tolong nanti ditanggapi karena ini persis saya, ya, persepsi saya. Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan medis itu apakah tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan? Atau apakah pemeriksaan medis itu dulu baru pelayanan kesehatan? Kalau saya lihat pemeriksaan medis termasuk dalam rangkaian pelayanan kesehatan. Nah, itu mungkin perlu distrukturisasi. Kemudian yang G, ini mungkin hanya susunan aja, susunan struktur, ya, narasi. Kayak perlindungan hukum, bantuan hukum apakah tidak diletakkan di awal-awal kayak gitu. Kalau reintegrasi sosial oke lah di abjad di nomor-nomor bawah tidak apa. Jadi itu saja yang mungkin kami sempat baca, Pak. Kemudian tadi rasanya saya baca di mana, ya? Ada terkait rumah aman, bahwa itu kaitannya dengan Dinsos. Kami Atau kalau dihapus rumah saja? aman untuk anak, khususnya untuk korban nafsa ini, kami belum ada ke arah sana, Pak Fajar. Kalau Ini Pak rumah yang aman, dibaca di pasal 44 ini Pak. Dinas sosial bertugas menyediakan atau memfasilitasi rumah aman atau penampungan sementara apabila diperlukan. Pasal pasal 44 44 Pak. ya. Ah, ini Ya. ada saya tampilkan di layar nih Pak. Dinas sosial bertugas melaksanakan rehabilitasi sosial. Kalau ini ya kami siap dan beberapa sudah ditampung di panti rehabilitasi sosial seperti Pambelum, Pak. Penampungan sementara. Kalau hanya sifatnya penampungan sementara, ya kami alternatifnya bisa Rumah kami singgah. manfaatkan rumah singgah, ya. Jadi kalau Ini sifatnya kata-kata rumah aman ini mau dihapus saja apa gimana?
Rumah aman. Rumah aman. Kalau kalau anu, waduh, kami rumah singgah sebenarnya, Pak. Atau Tapi rumah diganti singgah dengan itu rumah singgah gitu? fungsinya juga untuk mengamankan sementara ya. Nggak apa sebenarnya. Tapi kalau nyanu rumah aman diberi kurang buka, kurang tutup rumah singgah aja. Karena faktanya kami di rumah singgah menampung. Ya, faktanya kami di rumah singgah. Kalau reintegrasi sosial ya sudah kami laksanakan juga. Tapi kendalanya yang saya jelaskan tadi, komunitas, kepala desa dan keluarga sering menolak. Seperti itu. Sering menolak. Kemudian yang fungsi lainnya ya oke-oke aja. Memberi dukungan kepada keluarga dan komunitas, ya. Tapi kami juga banyak masyarakat dan keluarga komunitas yang acuh tak acuh ya. Kalau itu oke-oke aja Pak Pacar. Siap. Oke. Ya itu saja yang kami beri tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arifin dari Dinas Sosial. Untuk berikutnya kita masuk ke dari kita masuk ke ini aja dulu ke rumah sakit ya. Ini kebetulan ada dari Yanmed dan juga dari Polinabza Rumah Sakit. Nah, silakan mana yang duluan? Pak Kasta atau Bu Diana? Ada Bu Diana, Pak. Silakan Bu Oke, Diana, silakan mungkin Bu Diana. lebih teknis menjelaskan. Oh iya. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ini Pak, menanggapi dari Bapak Arifin yang dari Dinas Sosial saja. Jadi memang pelayanan kesehatan itu mencakup banyak, banyak. Tapi mungkin ini maksudnya pemeriksaan medis apabila diperlukan itu. Kalau dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan itu ternyata nanti ditemukan hal-hal yang spesifik, misalnya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu pengertian saya seperti itu. Terus kemudian rehabilitasi medis, walaupun ada kata-kata medis, itu beda lagi, ruang lingkupnya beda lagi, jenis pelayanan yang diberikan juga beda. Itu saja, Pak. Bu Diana terkait yang masalah pasal ini kira-kira Bu Diana setuju aja nggak tugasnya rumah sakit? Pasalnya rumah sakit. Ya, 46 ini. Memberikan pelayanan medis dan kegawat daruratan. Oh iya. Oh Ada iya, yang mau diubah nggak Ibu Diana dari kata-kata ini? setuju aja sih, Pak. Pas saja, Ya, apa saja. nggak ada masalah ya. Ya, Terus secara keseluruhan ada masukan lain Bu Diana? hmm, tidak ada, Pak. Belum ada ya. Ya, Oke, terima kasih. Ini SOP-nya sangat berguna nih Bu Diana dalam penyusunan apa nih era Perbub ini. Makanya tadi di pengantar ada komentar terkait sudah punya SOP. Wah. oh, syukurlah. Oke, berikutnya kita masuk ke ada dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan ada perwakilannya. Oh, masih belum nampaknya ya. Ini saya lihat nggak ada nih namanya dari Dinas Pendidikan ya. Nah, oke, kalau masih belum ada, sekarang kita minta masukan dari Puskesmas ya, terkait tugas dari Puskesmas ya.
Jadi kalau kita kembali ke Perbup ini, di bawah rumah sakit ini ada puskesmas. Nah, silakan puskesmas memberikan masukan terkait tugas dari puskesmas. Silakan ada yang mau buka mic. Silakan dari puskesmas perwakilan. Izin Pak Jumatil, Ya, silakan. Made Ayu dari Dipangkal. Pangkal, iya Pak. Hmm. Eh, kalau yang di sini kami bisa aja Pak melakukan, cuma yang sering yang jadi kendalanya itu pembiayaan Pak. Misalnya kayak anak-anak ini tidak ada BPJS-nya atau gimana, akhirnya kan kami sampai pelayanan kesehatan dasar dan konseling aja. Terus untuk kayak rujukan medisnya itu gimana Pak? Memang ini kalau apa prinsip pelayanan ini anak pertama itu anak yang dilayani termasuk kategori miskin atau bukan? Kalau kami di desa biasanya kebanyakannya sih kurang mampu, Pak. Nah, kalau memang dia kurang mampu, berarti itu didaftarkan, Mbak, ke apa? Dibilang sama desanya untuk diurus surat keterangan miskinnya ini kepada dinas sosial. Nah, nanti dinas sosial itu nanti akan memberikan alokasi. Jadi kita ini untuk JKN ini ya, itu ada alokasi itu sekitar 30 sampai 40 orang per bulan untuk ditambahkan atau dimasukkan ke dalam JKN. Jadi yang penting itu kita layani dulu. Nah, kemudian nanti kalau dia memang memerlukan rujukan tingkat lanjut, nah silakan diuruskan BPJS-nya ya sehingga nanti dia bisa menggunakan rujukan dengan BPJS ya. Mohon Oh izin, ya, Ya silakan Putri. begini, saya tidak tahu untuk regulasi yang terbaru terkait dengan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS ya. Setahu saya, tapi entah nih kalau sudah berubah atau belum, eh, untuk kategori-kategori bunuh diri, kosmetik, kemudian masuk usaha bunuh diri, kosmetik, kemudian nabza, korban narkotika, nabza. Nah, ini tidak termasuk yang ditanggung oleh JKN, BPJS gitu. Nah, eh, artinya kalau tadi seperti Pak Jumatil sampaikan, didaftarkan, oke, ini menjadi apa? Termasuk sasaran misalnya keluarga miskin dan sebagainya. Nah, ini kan nanti ini sebetulnya ini lebih lebih global lagi ya. Terima kasih pertanyaan dari Puskesmas. Ini kan memicu ya, memicu kita memikirkan lebih jauh memang pembiayaan dari anak-anak korban nafsa ini. Gitu. Apakah jam keskinda yang direncanakan ya akan ditanggung oleh pemerintah daerah kita, bukan dana, bukan JKN loh ya, itu juga mengakomodir ini gitu loh. Nah, jadi ini apa namanya perlu juga termasuk pemikiran kita gitu. Tapi saya setuju, setuju artinya seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Puskesmas bahwa pelayanan dasarnya edukasi itu tetap ya kita berikan. Tetapi kalau sudah lebih mengarah ke yang selanjutnya, yang itu tidak mampu, memang ini harus menjadi pemikiran gitu. Nah, saya tidak tahu ke depan apakah nanti kan yang saya mendapat informasi bahwa Badan Narkotika Nasional ya provinsi itu juga akan mengharapkan Kabupaten Kapuas termasuk satu dari beberapa yang diharapkan akan membentuk ya BNN di kabupaten. Nah, apakah ini termasuk pembiayaan yang tadi ditanyakan oleh Puskesmas itu masuk di situ atau tidak? Tapi saya setuju bahwa di dalam Raperbub ini memang kita perlu membuat saya belum membaca sampai ke pembiayaan ya, tetapi saya setuju bahwa pembiayaan ini termasuk satu hal yang harus disebutkan, diwadahi gitulah ya, diwadahi di dalam Raperbub ini, namun dengan apa ya, yang lebih fleksibel gitu ya, fleksibel sehingga tidak perlu seperti tadi kata Bu Ainun mengubah lagi dari Perbub ini ke depan gitu loh.
Nah, jadi ini masih menjadi PR kalau menurut saya untuk pembiayaan ini. Itu Pak, terima kasih. Untuk pendanaan di sini sudah ada pasalnya ya di pasal 59. Jadi pendanaan penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak korban nafsa bersumber dari APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Jadi ini secara umum sudah bisa mencakup semuanya. Nah, mungkin pertanyaannya Dokter Diana, untuk contohnya untuk pelayanan nafsa di Polinafsa Rumah Sakit ini, apakah bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Eh, Kalau nafsa, Pak, tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi selama Oh, ini gitu. pasien-pasien yang klien nafsa itu menggunakan umum kalau mampu, kalau tidak mampu menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau sekarang surat keterangan miskin. Nah, Atau berarti BPJS, Pak, BPJS yang dari pemerintah itu apa? PBI ya? ya berarti bisa dong. PBI saja tapi. Oh, yang PB itu artinya orang miskin ya? Ya, Ya berarti bisa. Makanya tadi saya katakan sama yang di Pusmas Palangkau itu, urus saja surat keterangan miskinnya, lalu ajukan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan JKN. Nah, JKN untuk orang miskin itulah PBI, Bu Diana. tapi Cuma kalau PBI-nya misalnya, didanai oleh pemerintah oh daerah. ya, kalau misalnya tidak bisa diurus PBI-nya, asal ada surat miskin itu bisa, Pak. Ya, karena itu nanti diklaim ke Jamkesda. Kalau surat miskin, Pak, itu klaimnya ke IPWL, ke Kemenkes. Oh, sip lah kalau gitu ya. Artinya Iya, tidak ada IPWL rumah sakit udah jalan. sudah. Oh ya sudah berarti aman ya. Artinya untuk pendanaan eh, ini mau ditambahkan khusus IPWL apa cukup begini aja Bu Diana untuk pendanaan? Pak, yang pendanaan, oh, Kemenkes bisa juga, Pak. Kayaknya cukup fleksibel itu saja deh. Nanti takutnya someday ke depan itu nanti alih kementerian atau apa, nggak Oh usah. iya. Berarti Mm-mm. mungkin Oh, masuk iya. yang ini ya, sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah masuk Ya di situ. emang ini kan ibaratnya apa nih eh, garis besar aja. Jadi semua bisa Ya, masuk ke sini. ya, Oke, terima kasih Dokter Diana. ya, sama-sama, Pak. Silakan Dokter Bene. Baik Bapak, terima kasih izin bertanya mengenai sumber pendanaan Pak. Nah, kebetulan kan wilayah puskesmas di daerah Hulu ini ada 6 puskesmas ya Pak. Dekatnya kan untuk perujukan itu adalah kalau nggak ke Kalawaate, Doris Silvanus. Nah, untuk pendanaan tersebut, kalau misalnya pasien-pasien ini kan tertanggung umum berarti kan menggunakan SKTM. Nah, ini apakah di Kalawaate Pak misalnya bisa kita lampirkan SKTM-nya supaya untuk memudahkan kami juga Pak yang di puskesmas sosialisasi. Kalau misalnya kita sudah terdapat apa-apa untuk yang usia anak Pak. Makasih. Oh, memang ini nanti kalau untuk yang di luar Kapuas ya kita harus koordinasi dulu. Jadi memang nanti kalau Ibu Diana bilang bahwa IPWL itu gratis untuk orang miskin, berarti kalau AT itu pasti, karena kan kalau AT itu IPWL-nya pasti jalan, ya. Iya, iya. Baik Ya, Pak. jadi itu pasti jalan juga. Nah, cuma mungkin untuk memastikan kita harus konfirmasi aja. Mungkin nanti kalau memang ada kontaknya, ditanya aja dulu Pak Bene. Nanti kalau pulang ke Palangka mampir aja, Oke Pak, mampir aja baik ke Pak. Kalawate ngobrol Terima sama kasih. yang mednya atau siapa gitu ya, Ya. tanya-tanya aja. Karena logikanya kalau Kapuas saja sudah bisa IPWL dan gratis untuk orang miskin, apalagi Kalawate, karena dia kan pusat rujukan. Oke, terima kasih Dokter Bene. Dari yang lain, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya setuju ya bahwa apa pertanyaan-pertanyaan pengejauhan masalah-masalah di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Puskesmas ini harus menjadi catatan untuk tindak lanjut dari Perbub ini. Karena Perbub ini memastikan bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan anak korban nafsa ini terakomodir di sini. Jadi masalah teknis di lapangan ini nanti menjadi PR kita sesuai dengan instansi masing-masing ya untuk menindaklanjuti. Eh, eh,
mau menambahkan nanti barangkali dari UPT PPA juga apakah pernah mengalami saya lupa ya apakah sudah pernah ada kasus yang ditangani. Ini ada beberapa masukan yang barangkali eh, yang pertama ya bahwa oh ya saya jelaskan dulu ya bahwa anak itu ada istilah AMPK ya, anak yang memerlukan perlindungan khusus ya, AMPK. Jadi anak yang memerlukan perlindungan khusus itu banyak kategorinya, ada belasan. Anak pornografi yang korban pornografi masuk ya, kekerasan seksual, anak yang terlantar, anak korban bencana, stigma apa terorisme, kemudian anak korban nafsa, HIV AIDS itu ya. Itu termasuk dari sekian banyak definisi anak memerlukan perlindungan khusus. Jadi saya terima kasih bahwa Raperbub ini sudah difasilitasi untuk kita memastikan kita juga punya instrumen regulasi menjamin anak memerlukan perlindungan khusus, khususnya ada nafsa ini sudah mulai dipikirkan di Kapuas ya. Karena beberapa tahun ke belakang pertanyaan tentang ini nggak bisa kita jawab ya. Kemudian saya tadi melihat, saya setuju struktur seperti Bu Ainun tadi bahwa nama-nama instansinya eh, siapa tahu nanti berkembang dan sebagainya. Saya lihat tadi Diskominfo Santik belum masuk ya. Nah, ini kan ujung tombak dari edukasi secara masif ya. Mungkin modelingnya seperti apa dan teknisnya itu nanti intinya Diskominfo Santik juga perlu karena penanganan seperti yang disebutkan itu ini tidak hanya penanganan ketika sudah kejadian ya, tetapi lebih ke pencegahan juga termasuk difikirkan di sini gitu kan. Nah, kemudian juga adalah peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini perlu ya karena sering terjadi karena UPT ya mungkin sering mengalami anak-anak ini yang bermasalah dan harus dibantu oleh negara itu mereka belum memiliki identitas hak-hak sipil mereka ya mungkin belum punya kartu identitas anak gitu kan. NIK aja mungkin belum punya ya mungkin karena hasil dari misalnya perkawinan usia anak, perkawinan yang tidak tercatat ya. Nah, ini menghasilkan anak-anak yang belum tercatat secara legal sebagai warga negara. Jadi ini peran di Sdukcapil juga mohon ini juga termasuk di dalam penanganan anak ini. Ya, kemudian apa namanya? Pembiayaan tadi saya setuju. Kemudian dari Perbup ini tentunya ke depan ini apa namanya? Perlu kesiapan-kesiapan OPD yang terkait ya untuk secara teknis menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan pelayanan korban nafsa termasuk juga anak ya. Kalau di RSUD dulu saya tahu itu ada asesor bahkan ya asesor yang mungkin sekarang sudah ada lagi alhamdulillah gitu ya. Nah demikian juga dengan puskesmas ya karena beberapa saya tidak tahu yang terakhir mungkin Pak Sunu ya yang lebih paham tentang pelatihan-pelatihan ini. Ya syukur saya harapkan ini juga sudah ada. Kemudian juga dari karena AMPK ini ya AMPK ini anak memerlukan perlindungan khusus, mereka tidak boleh diputus atau tidak terpikirkan akses tetap memperoleh pendidikan. Meskipun mungkin AMPK salah satunya ya, misalnya anak berhadapan dengan hukum, dia sedemikian sampai harus masuk apa lapas misalnya dan sebagainya ini juga harus dipikirkan hak-hak pendidikannya. Nah, jadi artinya nanti mengharapkan meskipun ini kesannya hanya nafza, tetapi saya setuju bahwa ini semua OPD yang terkait ini harus memikirkan kesiapan sumber daya masing-masing untuk pelayanan korban nafza termasuk anak ini. Mungkin itu Pak yang apa? Jadi intinya adalah ada peran-peran dinas tadi yang mungkin belum tersebutkan ya, Diskominfo Santik, Disdukcapil ya. Nah, kemudian juga oh ya satu lagi tadi Bu Ainun mengatakan bahwa Kesbangpol sedang mengajukan raperda ya tentang apa tuh namanya narkotika apa
P4GN atau apa dia Pak Sahlan ya untuk narkotika agar tidak bertentangan juga dengan Perbub ini gitu ya. Ya, ini diapresiasi, sangat diapresiasi dan saya terima kasih. Juga apa memastikan bahwa ke depan ya yang tadi rencana Kapuas juga mau ada BNNK ya. Nah, BNNK ini juga nanti juga tidak apa ya, tidak bertentangan gitu dengan ini. Mungkin itu saja. Saya terima kasih. Dari UPT barangkali ya. Ini silakan kalau ada masukan. Ini mumpung masih lingkup DP3 PPKP, silakan. Baik Ibu, kalau untuk PT sendiri dari pasal 42 itu secara ininya sudah menurut kami sudah tepat karena memang fungsi dan layanan UPTD sendiri sini kan menerima pengaduan, melakukan penjangkauan, kemudian melaksanakan manajemen kasus, memberikan pendampingan korban, melakukan koordinasi lintas sektor, memfasilitasi sampai dengan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Nah, untuk PTD sendiri kita memang pernah menerima laporan dari teman-teman reskrim narkoba. Ada beberapa anak yang memang harus berhadapan dengan hukum karena ikut mengedar narkoba. Di sini rata-rata anak yang mengedar narkoba ini rata-rata di umur 17 tahun dan sudah tidak bersekolah. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kami hanya melakukan pendampingan saja dengan kemudian psikolog klinis juga supaya memberikan keterangan dan juga membantu saat proses BAP karena anak ini setahu kami direhab juga ikut direhab ketika proses penyidangan kemarin hasilnya seperti itu. Kemudian tupoksi kami di sini adalah benar menerima pengaduan apabila mungkin teman-teman yang di lapangan puskesmas mungkin mencurigai atau bahkan mendapat laporan anak yang ternyata mengkonsumsi atau ada anak yang mungkin dipaksa ikut mengedar atau dipaksa atau dicegoki. Nah, itu disitulah tugas dan tupoksi kami sebenarnya. Jadi kalau anak yang sengaja, misalnya kayak seperti saya bilang tadi, umur 17 tahun dia memang dengan sadarnya mengedarkan narkoba itu kami hanya melakukan pendampingan tidak pendampingan sepenuhnya karena memang tujuannya UPTD itu adalah untuk korban. Jadi kalau untuk pelaku anak itu lebih ke dinas sosial karena ada reintegrasi sosialnya di situ. Jadi itu saja dari UPTD PPA. Harapannya sih tidak ada korban anak. Korban anak di sini lebih dia seperti dicegoki, saya bilang tadi, dicegoki, dipaksa, nah, lebih ke situ, dijebak. Nah, itu untuk yang narkoba ini, nafsa ini. Terima kasih. Itu aja Pak, yang dari UPTD kami rasa poin-poin pasal 42 ini sudah tepat untuk UPTD PPA. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mary. Berikutnya kalau Pak Suno ada waktu, mungkin bisa mengomentari tugas dari Dinas Kesehatan. Silakan Pak Suno. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Kesehatan sepertinya cukup ini Pak, karena ini juga nanti kan terkait dengan lintas sektor lainnya ini saya lihat. Sektor lainnya dan teman-teman di puskesmas. Kayaknya sementara ini kayaknya cukup Pak. Nih, Pak. Oke.
Oke, terima kasih Pak Oke, Suno. terima kasih. Iya. Oke, ini kalau secara undangan ini sudah semua menyampaikan masukan ya terkait Raperbub ini. Dari yang lain ada yang mau menyampaikan masukan atau tambahan atau perbaikan dari redaksi dan lain sebagainya? Izin Pak Jumatil, Oke, silakan Mbak. kalau alur pelaporan itu masuk di sini juga nggak Pak? Misalnya kan kayak gini, kalau untuk kasus nafsa kan kemungkinan korban atau keluarga melaporkan itu kan sangat kecil. Misalnya kami menemukan atau mencurigai pas penjaringan di sekolah atau pas kegiatan lain itu tertulis juga atau gimana Pak? Maksudnya alurnya entah kami kemana dulu melaporkan atau mencurigai kasus tersebut, menyampaikan. Ya, memang kalau dari segi apa? eh, Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. nanti coba saya lihat dulu di ini bentar ya. Jangan dibawa. Makanya itu tuh agak. Bawa esok. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat di apa? eh, ini yang tadi betul juga sih dibilang sama Bu ini ya, Bu apa? Bu Ainun. Kalau memang ini dirasa perlu, ya, ini sebenarnya ada di ini di apa? Di lampiran ya. Jadi di lampiran ini ada alur layanan dan rujukan bagi anak korban nafza. Cuma memang masalahnya belum dibuatkan pasalnya. Nah, saya juga bingung nih nanti masuk nambah pasalnya di mana. Jadi di sini kalau kita lihat, ketika kita eh, menemukan ini eh, kasus ya, nah ini memang ini siapa-siapanya memang tidak ada, cuma ini secara proses ya. Jadi nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary. Jadi kalau ada kasus itu silakan dikontak DP3 PPKB, ya terutama yang UPT PPA. Ya, nah nanti mereka yang melaksanakan proses ini, ya. Nah, cuma memang di alur tadi kemananya memang tidak ada di apa? eh, tidak disebutkan di ini di alur ini. Ini cuma alur pelayanan saja, ya. Nah, kalau kita lihat di apa? Nah, kalau kita lihat ini di sini kan ada tadi nih Bu Mary bilang pertama itu jadi mereka menerima pengaduan. Ya, jadi nanti mungkin eh, praktisnya silakan saja nanti eh, lihat di IG-nya UPT PPA. Nah, di situ nanti ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau kita menduga ada anak yang terlibat dalam nafza, ini bisa mengontak UPTD PPA. Ya. Mungkin ada masukan Bu Mary terkait masalah ini? Ya, baik Pak. Jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman Puskesmas tadi betul sekali yang Pak Jumatil bilang. Kalau memang ketika eh, teman-teman di lapangan mendapati misalnya atau mencurigai atau bahkan mungkin asesmen kebetulan mendapati anak yang menjadi korban nafsa atau ternyata mengkonsumsi nafsa, itu bisa menghubungi kami, melakukan pengaduan. Nanti kami yang akan melakukan asesmen, Pak, asesmen awal. Dan dari hasil asesmen kami nanti bisa kami melakukan rujukan atau bahkan koordinasi lintas sektor. Jadi OPD mana atau instansi-instansi mana yang memang nanti bisa untuk melakukan penanganan selanjutnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Gimana, Mbak? Ya, siap jelas, Pak.
Oke. Izin Pak, saya Silakan dari Bu Ainun. bagian hukum ya. Ini ada saya cek terkait di rancangannya ini kayaknya untuk di lampiran alur itu sepertinya bagan ya bentuknya. Nah, coba dicek di pasal 22, Pak. Pasal 22 mekanisme penanganan rujukan. Pasal 22. Pasal 22 itu apa sama dengan seperti yang di bagan lampiran tahapannya? Pasal 22. Oh, sama itu Bu. Nah, mungkin kan ini secara uraian di dalam batang tubuh, nanti itu alurnya kayaknya bagannya ya, sepertinya ya. Bagan turunannya, tahapannya. Bisa aja Pak kalau mau dimasukkan di pasal 22. Jadi nanti Kata-katanya apa? ditambah di ayat 3. Ini kan ayat sampai ayat 2 nih. Ayat 3-nya bagan alur Sebentar. Bagan Apa Bu alur Ainun kata-katanya? layanan dan rujukan bagi anak korban nafsa sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran L-nya besar ya, lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. Nah, ya, sama kan Pak ya? Nih ada dari verifikasi awal, perlindungan darurat. Ya, pas. Sama sepertinya. Nah, ini. Terus kalau yang matriks ini kayaknya di Perbub saja ya Pak. Di SK saja ya Pak ya. Ya, Takutnya ya, nanti SK ada tim aja. perubahan. Ya. Ya, Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak izin. Silakan Bu Diana. Tadi kan ada yang menyampaikan nafsa harus ada kepanjangannya mungkin di awal ya. Itu kata-kata lainnya memang tidak bisa dihapuskan karena narkotika Kenapa? dan kata-kata lainnya dalam kepanjangan nafsa tadi Pak. Zat adiktif lainnya itu memang tidak bisa dihapus. Karena apa Bu Diana? Karena narkotika dan psikotropika itu sudah zat adiktif. Jadi kalau misalnya lainnya dihapus, itu nanti eh, apa ya? Itu kan maksudnya itu zat adiktif lainnya selain narkotika dan psikotropika gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi memang nempel di situ. Mohon izin Ibu Dokter terkait definisi panjangan dari nafsa ya. Kita takutnya itu kalau istilah lainnya itu bisa apa saja Bu, kalau lainnya. Iya, memang Bu, zat adiktif lainnya itu memang ini apa namanya nafsa itu zat adiktif lainnya itu misalnya gini Bu, hal-hal sepele yang menurut kita tidak apa-apa ternyata itu memang masuk dalam nafsa, misalnya lem Aika-Ibon itu Bu itu masuk nafsa sebetulnya. Untuk pengukuran yang masuk dalam zat adiktif ini atau nafsa ini, apakah sudah ada Bu? Zat adiktif lainnya, mungkin di undang-undang ya. Oh ya. Ya. Atau biasanya kalau untuk judul sih harus ada kalimat yang pasti Bu. Mohon izin. Cuma kalau memang definisinya seperti ini, nanti kita coba dulu seperti ini. Nanti kan ada harmonisasi itu di Kanwil Hukum. Ada koreksian juga apakah nanti tetap seperti ini kah bunyinya atau apa nanti tanggapan dari
Kanwil Hukum HAM kan. Ya memang kalau nggak salah Bu, yang nafza itu memang zat aditif lainnya, emang kayak gitu Bu ininya. Iya. Nafza itu Definisinya, singkatan nafza kepanjangannya, itu. memang kepanjangannya ya seperti itu Ya ya. memang Iya. kepanjangannya. Berarti gini aja Pak, nanti makanya di definisi nanti lebih diuraikan lagi kan maksudnya nafsa itu apa di pasal 1. Ini kan sudah ada Bu yang nomor 7 ini nafza adalah narkotika, psikotrop dan zat aditif lainnya. Jadi Oh, ini lainnya Mat. ini memang ini. Nah, memang dia ikut dalam definisi nafza itu ada lainnya. Itu udah istilah baku ya. Iya. Ya. Oh ya, ya sudah nanti coba dimasukkan seperti ini dulu. Nanti kan ada Ya. koreksian lagi nih dari Kanwil Hukum nih Ya, oke, terkait sip isi aja. raperdanya. Nanti dibunyikannya kepanjangannya dulu ya Pak ya, baru yang selanjutnya disingkat. Oh iya betul. Sama di pasal 1 ini kan nafsanya nih di bawah nih harusnya kan di Di angka atas 6 ya. dulu, angka 6 dulu baru di bawahnya. Soalnya kan langsung ada singkatan nih di angka 6. Ya betul lah. Harusnya kan ada yang definisinya disingkat dulu. ya, Ya. jadi narkotika, psikotrika dan zat aktif lainnya yang selanjutnya Baru disingkat sebagai nafza. ya, Nah, iya. baru nanti yang di bawahnya tuh angka yang di bawahnya tuh anak korban Nomor nafsa. 6. Ya. Jadi dia harus menjabarkan dulu apa singkatannya. Oke, sip, Bu. Sama nama-nama dinasnya juga Pak. Ini ada yang disingkat dinas sosial, nih ada yang singkatan Ya, juga. Ya Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Untung kita bikin nih sekali sehari aja, jadi sempat ngeditnya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada lagi masukan? Oh, ini yang tadi belum Dinas Pendidikan. Silakan Pak dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, silakan. Silakan dari Dinas Pendidikan kalau ada masukan terkait rancangan peraturan Bupati Kapuas. Dari Disdik ada yang mau disampaikan? Dari Dinas Pendidikan nggak ada? Oke, terakhir kali dari yang lain kalau ada yang mau menyampaikan masukan dipersilakan. Izin Pak Jumatil, Ya, silakan Bu Elda. saya ingin menanyakan untuk pasal 41.E itu Pak yang memfasilitasi rujukan dan reintegrasi sosial. Untuk reintegrasi sosial itu saya lihat sama tugasnya dengan dinas sosial. Apakah bisa untuk dinas kami ditambahkan itu dengan pendampingan reintegrasi sosial seperti itu Pak? Nanti saya tampilkan dulu Bu Yantar. Ini yang mau diubah yang mana Bu? Yang E. Iya Pak, Apa kata-katanya? mungkin bisa ditambahkan pendampingan, Memfasilitasi memfasilitasi rujukan. rujukan dan pendampingan. Oke. Ada lagi Bu masukan lain? Cukup Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau menambahkan, mengoreksi, memperbaiki Raperbook pelayanan anak korban nafza. Ada lagi Bapak Ibu sekalian?
Kalau tidak ada Izin, sama dengan kemarin, ada lagi? izin Pak. Silakan Mungkin Bu ada Ainun. perbaikan kalimat saja Pak. Di Yang di pasal berapa? ada beberapa pasal sih Pak yang terkait rujukan ke ayat 1 seperti pasal 37, 36. Nah, Yang saya tampilkan dulu sebentar. ya. Di 37 apa yang di ini kan Bu? 37 itu di ayat 2 mungkin ditambahkan kalimatnya saja Pak. Registrasi sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan. Titik 2. Mungkin bisa ditambahkan untuk setiap kalimat yang rujukannya ke ayat 1 ditambahkan sebagaimana dimaksud ayat 1. Ada beberapa pasal sih ini Pak. Oh gitu. Seperti pasal Dimaksud 37. pada atau dimaksud ayat gitu aja? Dimaksud pada. Sebagaimana dimaksud pada. Ayat 1. Oke. Sambil dicek kembali ya Pak. Ini ada beberapa pasal yang dia merujuk Oke. ke Ayat pasal satunya. yang ya merujuk ke ayat 1. Oke. Nanti Cuma kita kalau seperti yang ayat 27 itu tidak perlu. Yang ada istilah yang seperti pasal 25 Pak. Pasal 25 juga. Pasal 25, pasal 24. Pasal 25, pasal 24, terus pasal 23. 25 terus berapa? 23, 24. 23, 24. Iya, biasa. Tapi terus biasa tapi kedikit banget. Empat terus pasal 18. Pasal 18. Terus? Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke Pak. Gimana Bu Ainun? Untuk informasi sedikit Pak, untuk SK-nya sambil kami koreksi dulu Pak ya. Draft Ya, SK-nya kan ada 7 kemarin ya yang masuk. ya. Itu sambil kami koreksi dulu, kami siapkan nanti penjelasannya apa sudah lengkap semua Pak? Ini lagi dimintakan tanda tangan apa nih kepala dinas. Saya pikir kemarin apa mereka menyelesaikannya dengan tanda tangannya rupanya baru editnya aja. Oh ya, tidak apa-apa. Tanda tangannya belum. Jadi nanti itu 3 tanda tangan dari DP3 PPKB, nanti 3 dari dinas kesehatan, 4 dari dinas kesehatan. Ini lagi Kalau dimintakan misal- tanda tangannya sama Ya. penyesuaian fontnya kemarin. Kan fontnya rata-rata masih Times New Roman. Ya, untuk proses penyampaian ke Kanwil kan dengan surat pengantar Pak. Saat ini masih belum kami siapkan karena menunggu finalisasi Raperbuknya dulu Pak. Ya. Nanti mungkin bersamaan saja surat pengantarnya di 7 Raperbuk. Ya. Ya, ya Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada masukan terkait Raperbuk ini? Kalau tidak ada, kita seperti kemarin mohon untuk buka kamera, kita mau foto bareng. Foto bareng. Ya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya untuk kita ambil screenshotnya ya. Yang kemarin sudah masuk di laporan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak
Nah, jadi kemarin sudah bikin paketnya ya, mulai dari undangannya, kemudian daftar hadirnya. Oh ya, saya tadi belum cek untuk daftar hadir ya, kita cek dulu daftar hadir sebentar. Sampai saat ini yang mengisi daftar hadirnya sudah baru 18 Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong ini karena yang hadir ini kan ada sebanyak 33 ya. Ada yang nggak kelihatan, ada yang nggak melihat daftar hadir atau perlu dikirim ulang? Bisa lihat semua? Ya udah kita foto aja dulu ya. Jadi nanti sambil apa? Oh ini sudah saya kirim ulang linknya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini link absennya. Kita foto aja dulu nanti zoomnya tetap saya buka nih sampai eh, daftar hadirnya penuh ya. Lumayan nih kan ada 38 karena yang mengisi baru sedikit ya. Kita foto dulu. Saya hitung satu. Oh ini Pak Rio mau belum buka nih. Ibu Anissa dari Puskesmas. Bu Helda juga belum buka ini. NRH. Bu Helda bareng sama Bu Patricia. Oh, Kameranya nggak bisa, Pak. Kameranya itu Bu Helga tidak bisa, Pak. oke sip. Satu, dua, tiga. Lembar kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang belum absen, saya tunggu. Ya, yang sudah absen silakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ipin, Waalaikumsalam action dah. warahmatullahi. Itu Pak Suno tuh ada. Pak, apa kabar Pak Ipin, Ripin? Bagus Pak Suno. Oke, kerjasama terus kita lah. Apa op kah sudah op? Oh, Oke, sampai jumpa. Ini di mana lagi nih rumah sakit? ah, Pak Yanmet lagi Kastalani. kah? Yanmet, nih, Ya, Yanmet masih? action nah, Ipin. Hah? Rambut digunting sudah tuh, sedang dah. Ya Jumat. itu parak pensiun kan ingat menggunting. Di 2 bulan lagi setengah. Oke lah. Yuk, makasih. oke terima kasih Pak Iya, Ripin. makasih. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 2 orang lagi nih. Kalau masih ada yang mau mengisi. Oke, tinggal 1 orang lagi. Oke, kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengisi daftar hadir semua. Saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.